muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kejujuran rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bapak-bapak adalah kita sama-sama dengarkan kajian pagi ini, Ahad pagi ini yang insyaallah disampaikan langsung oleh guru kita Al-Karom Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Fikri Aulia Rahman. Untuk itu kepada yang dengan segala hormat dipersilakan Bapak. Oke, itu aja ya. Boleh pakai ini aja. Semalam Ada siap di motor tapi. ya, siap. Serah dulu ya, yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin alladhi wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aziman sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, seluruh jamaah salat subuh musalla al-maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati mobil khusus Pak RW dan jajarannya, Pak RT dan jajarannya, para bapak ibu-ibu yang hadir pada subuh kali ini. Semoga Allah senantiasa turunkan rahmat kepada kita semuanya, yang mana mudah-mudahan dengan rahmat itulah semoga Allah menjadikan dan mentakdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang tanpa pilih pandang. Sholawat besertakan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, baik yang ikut di online maupun yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di depan para sahabatnya. Bicaranya apa? Ketika itu Rasul mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum amalu. Kalau pakai bahasa Arab itu. Kalian sekali-kali tidak akan bisa, bahkan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan amal baik kalian.
Akhirnya sahabat yang dengar itu kaget. Kenapa ya Rasul? Kok kita dikatakan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah karena perbuatan amal baik kita, karena amal ibadah kita. Buat apa kita puasa bulan Ramadan, puasa sunnah? Buat apa kita sholat? Buat apa kita jauh-jauh nunggu lama pergi haji? Buat apa kita sedekah menolong orang dan lain sebagainya? Kalau itu semua tidak bisa menjamin kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul belum berhenti di situ. Ketika itu Rasul meneruskan, "Wala anta ya Rasulullah," sahabat nanya, "Apakah kamu juga tidak masuk surga karena amal perbuatanmu ya Rasul?" Dan dijawab oleh Rasulullah, "Wala ana." Dan aku juga tidak masuk surga karena amal perbuatanku illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi ternyata yang membuat atau kunci masuk surga yaitu bukan ibadah kita, bukan amal baik kita, tapi ternyata rahmat Allah. Maka sering-sering kalau kita berdoa di dalam setiap sholat kita maupun di luar sholat kita untuk diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok rahmat? Kenapa kok bukan amal ibadah? Memang rahmat itu asalnya dari mana? Rahmat itu bisa berasal dari mana saja, termasuk bisa berasal daripada amal ibadah, yang mana amal ibadah itu timbulnya hasilnya dari hati yang tulus. Karena kalau hanya berasal dari amal ibadah, belum tentu amal ibadah kita ikhlas. Benar apa benar? Betulnya kencang benar. Belum ya? Oh rahmat. Lah itu yang namanya rahmat itu udah paling bener itu. Makanya banggalah yang namanya rahmat. Karena dipanggil mulu kan mat. Nah, tapi manggilannya mat gitu. mat kalau tambahin i jadi coba amal ibadah kita kenapa kok tidak menjadi patokan? Karena belum tentu amal ibadah kita ikhlas. Bapak Ibu datang ke musola hari ini subuh begini, emang ikhlas? Kata siapa? Bisa jadi karena nggak enak sama Pak RW, bisa jadi. Pak RW woro-woro mulu, awas besok yang nggak datang, gue catat namanya, gue liatin mukanya, siapa tahu begitu. Bisa jadi datang ke sini biar pulang-pulang perut kenyang. Kali kan ada yang begitu. Siapa yang menjamin kalau kita datang ke majelis taklim ikhlas lillahi ta'ala? Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan kita jauh-jauh maulid ke sana kemari mendatangi maulidnya para habaib. Siapa yang menjamin hati kita ikhlas karena untuk mencari ridho Allah? Belum tentu. Bisa jadi cuman pengen ya daripada di rumah lihat laki begitu mulu. Ini ikut maulid lah. Yang bapak-bapak mau maulid kemana Pak? Cianjur, jauh amat Pak. Biarin, biar pahalanya banyak. Alasan ngomong sama istri kan begitu kan. Tapi mungkin juga dalam hatinya empat banget ngeliat bini, maulid aja dulu lah 2 hari kan keluar nggak ngeliat bini, hiburan gitu. Siapa tahu ada yang hatinya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya semua amal ibadah tidak bisa menjadikan patokan kalau kita mau masuk surga. Tapi tadi apa? Rahmat. Rahmat itu datangnya dari mana? Dari amal ibadah salah satunya yang mana didasari atas keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita belum tentu loh Pak, mohon maaf, hidup 60 tahun, 70 tahun di dunia ini melaksanakan ibadah lebih banyak yang ridho kepada Allah, ikhlas kepada Allah, atau yang untuk diri kita ataupun manusia. Kita belum tentu lebih banyak yang ikhlasnya. Siapa tahu masih banyak yang karena manusianya. Sodakoh itu gampang nggak sih kalau niat kita belok sedikit pengen dipuji orang? Gampang. Yang sodakohnya gede-gede, kalau Jumatan pengennya disebut nama paling atas lagi. Biasanya kan kalau pengumuman Jumatan itu yang paling gede disebutnya paling atas kan ya, ya kan ya. Disebutnya paling atas. Kalau yang cuman 10.000, 20.000 nyebutinnya hamba Allah. Cuman 10.000, 20.000 udah tulis aja hamba Allah aja udah gitu. Kenapa nggak mau disebut? Malu gua cuma 10.000 gitu. Nggak apa-apa. Tapi walaupun siapapun kita, menyumbang berapapun kita, boleh nggak sih kita menyumbang, kita berbagi tapi diketahuin semua orang, itu boleh apa enggak? Boleh. Coba lihat. Ibu-ibu tahu YouTuber yang suka bagi-bagi duit siapa namanya? Hah? Siapa? Dulu yang viral banget Mbak Im Wong. Kenal? Tahu? Kenal sih enggak tahu tapi iya ya. Orang Mbak Im Wong nggak pernah kesusukan soalnya sih. Dia suka bagi-bagi sedekah sana sini. Ya banyak sekali artis-artis influencer yang sodako, gemar sodako, tapi di video kan boleh nggak itu? Boleh. Ria apa enggak? Ria. Belum tentu. Siapa yang tahu isi hati orang? Belum tentu orang yang memposting, yang mempublish, yang jelas-jelas dia bersodakoh di depan orang, dia bersodakoh didokumentasikan bahkan dipublikasikan, dia ria. Dan juga belum tentu orang yang ngumpet-ngumpet sodakohnya dia tidak ria. Siapa yang tahu? Semuanya yang tahu adalah dia orang itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sodakoh itu dipublikasikan bagus, tapi sodakoh yang tidak dipublikasikan lebih bagus. Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi, gitu kan? Tapi kalau mau dipublikasikan silahkan, asal jangan sampai niatnya belok. Wah, niatnya biar pada bilang kalau saya ini dermawan, baik. Orang yang dipublikasikan sodakohnya itu jangan kira dia hidupnya tenang. Dikit-dikit kalau keluar ketahuan orang minta duit itu. Itu kalau kita lihat di YouTube itu, ketika mereka posting video dan lain sebagainya kan yang kelihatan yang di depan kamera, yang di belakang kamera nggak kelihatan. Ketika ada orang nggak dikenal, dia tuh YouTuber tuh suka bagi-bagi duit, tiba-tiba disamperin, ngapain? Minta duit. Risih nggak orang kira-kira begitu? Yes. Tapi itulah konsekuensinya. Ketika kita mempublish sesuatu kebaikan, boleh asalkan niatnya karena Allah, dan ada satu niat lagi yang boleh ditambahkan, yaitu adalah untuk syiar. Agar apa? Agar orang yang menonton suka dan orang yang menonton mau mengikuti amal itu. Tapi kan namanya sekarang agak sulit ditebak ya. Karena apa? Ya namanya orang ngonten ngeluarin duit tapi bisa dapat duit. Gitu kan, artinya dia ngeluarin sana sini duit segala macam banyak dibagi-bagi ke orang. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu nanti dia dapat duit lagi, artinya bisa balik modal, bisa untung, bisa rugi gitu. Nah, artinya inilah yang dinamakan amal ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali rahmat itu
datangnya salah satunya adalah dari amal ibadah kita memang, tetapi yang hanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan ada yang paling udah sering denger ya, ini ketika ada orang yang sangat berdosa sekali, seumur hidupnya tidak pernah ibadah tetapi masuk ke dalam surganya Allah. Ada seorang apa itu namanya, pelacur atau pekerja seks komersial, kemudian memberi minum anjing dari sepatunya. Nah, itulah yang menjadikan Allah memberikan rahmatnya. Hanya karena satu hal kecil Allah datangkan rahmatnya. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun. Karena apa? Kebaikan yang kecil mungkin itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah, kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Dan dosa yang kecil juga mungkin bisa menjadi wasilah kita hilangnya rahmat dari Allah dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai ada orang yang bangga kan, di zaman Rasul juga ada tuh sahabat yang ibadahnya rajin, kemudian zikirnya rajin, tirakatnya rajin, kemudian dia menyiksa binatang. Ketika itu kucing, maksudnya ada kucing masuk ke rumahnya, kemudian dia mau ngambil makanan, mau ngambil minum, tapi dia marah gitu ya, akhirnya disiksa binatang tersebut, dan ternyata itulah yang mencabut rahmat Allah dari dirinya. Subhanallah. Nah, tuh. Makanya amal ibadah yang sebanyak itu pun bisa hilang hanya dengan satu kesalahan. Dosa yang banyak itu bisa hilang dengan satu kebaikan. Loh Pak Ustadz, ini kenapa sih kok kalau kita ngasih makan binatang sama menyiksa binatang itu datangnya dari bisa mendatangkan rahmat? Itu delalah kasusnya lagi binatang yang diketahui dan disebarluaskan. Makanya salah satu mencintai binatang itu juga baik ya, tetapi bisa dilihat juga ya, artinya kalau banyak mudorotnya jangan, tapi kalau sedikit mudorotnya silahkan. Sekarang kan banyak nih orang-orang yang melihara kucing sampai banyak itu. Bahkan kadang kucingnya lebih sering ke dokter daripada yang punya. Dokter hewan itu mahal loh, mahal ya. Makanan kucing aja kalau ngasih makan yang pakai apa itu, Whiskas itu lebih mahal dari makanan kita. Dan kucing kalau udah suka dengan satu makanan, dikasih makanan lain, susah. Nah, tikus udah boro-boro, ada tikus kagak dikejar sekarang. Kucing yang dikejar tikus. Kalau kita kan nggak ada tahu bisa tempe, nggak ada ayam bisa kerupuk pakai sambal gitu kan. Kucing nggak bisa. Kalau udah suka makanan itu yang mahal harus gitu. Belum kalau dirawat dan segala macam. Nah, tapi kalau memungkinkan silahkan saja. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah datangnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu prolognya. Tapi yang mau kita bahas pada hari ini salah satunya yaitu adalah tentang surat yang sering digemari oleh kita semua ketika sholat, yaitu surat yaitu surat Al-Ikhlas atau surat Qul. Sebentar, saya udah nandain itu di mana ini kemarin. Siapa yang sholatnya setiap rakaat masih baca kulhu? Masih banyak? Masih banyak, nggak apa-apa, boleh. Kenapa kok baca kulhu? Apalnya cuman itu Pak Ustadz? Yang paling gampang dihafal dan paling banyak fadilahnya katanya itu. Ya nggak apa-apa. Oke, di sini ada satu hadis yang sangat meyakinkan kita kenapa kok surat Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca dulu ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidu as-samadu thuluthul qur'ani. Baik, itu adalah matan hadisnya. Sekarang saya baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Apa yang Rasul katakan? Ayyujizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal qur'ani fi lailatin. Apakah salah seorang dari kalian mampu bila membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam? Ditanya sama Rasul, ada nggak yang mampu baca sepertiga Quran setiap malam? Ya, sahabat aja ditanya begitu kaget. Sepertiga Quran itu berarti berapa juz, Bu? 10 juz. 10 juz dibaca setiap malam. Robo-robo 10 juz. Terawih panjang dikit aja garuk-garuk kaki baca 10 juz. Terawih imamnya lama dikit aja besoknya jamaahnya subhanallah. Ditanya sama Rasul, ada nggak yang bisa baca 10 juz setiap malam, tiap hari? Nggak ada ya Rasul. Paling kalau ada sekitar 1-2 aja, itu dia aja, yang lain nggak bisa. Karena apa Bapak Ibu? Dulu di zaman Rasul udah ada Quran apa belum? Belum. Kalau mau baca Quran dari mana mereka bacanya? Hafalan. Nggak ada Quran dulu. Ditulis Quran nggak ada dulu. Bahkan ditulis di atas kertas itu belum ada sama sekali. Jadi Quran dari mana mereka bacanya? Ya hafal, dengar dari teman, dari Rasul dulu. Rasul dari malaikat Jibril berikan kepada Rasul menyampaikan pada sahabat. Kalau nanti di sana ada yang tidak hadir sahabatnya, mereka menyampaikan lagi kepada orang lain. Wahai kaumku, wahai sahabatku, bahwasanya tadi Rasul menyampaikan wahyu. Wahyunya bunyinya begini, misalkan. Dia hafalkan langsung sama sahabat. Kalau kita sekarang mah enak, udah ada Quran. Tapi kan lama-kelamaan para penghafal Al-Quran ini selambat laun meninggal. Akhirnya atas inisiasi para sahabat dan khalifah waktu itu Utsman bin Affan yang memulai untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena orang Arab itu salah satunya yaitu adalah daya hafalnya, daya ingatnya kuat. Orang yang daya ingatnya kuat aja, artinya semuanya sahabat mayoritas hafal Quran semuanya, itu masih kesulitan ketika membaca 10 juz setiap malam. Apalagi kita yang kadang baca Qurannya baca Qurannya jarang, belajarnya pas usia 50. Nah itu. Jadi dapat 1 ain aja 1 hari itu subhanallah, udah bersyukur banget itu. Nah, ketika ditanya begitu, sahabat yang nggak mungkin Rasul, siapa di antara kita yang mampu kan baca Quran 10 juz 1 malam, tiap malam lagi.
Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya ayun faqala Allahul wahidus samadu thuluthul Quran. Artinya adalah membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu pahalanya sama saja seperti membaca 10 juz. Subhanallah. Berarti kalau kita baca kulhu tiap malam 3 kali, berarti sama aja khatam. Jalan pintas tuh ibu-ibu tuh. Tapi kulhu insya Allah 100% apal semua ya. Insya Allah. Gimana nggak apal, sehari 20 kali dibaca. Setiap sholat sama mau tidur. Tapi jangan meremehkan hal yang kecil tadi kita bilang. Tapi ini adalah fadilah yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas. Fadilah surat Al-Ikhlas ini tidak boleh menjadikan kita males baca surat yang lain. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita menganggap udah baca kulhu 3 kali aja kayak udah baca 1 Quran, akhirnya dia nggak mau baca surat yang lain, nggak mau ngaji yang lain. Ditanya sama suami, "Bu, kok nggak pernah ngaji?" Udah baca kulhu 3 kali, Pak. Betul, fadilahnya seperti orang membaca Quran 3 kali kalau dibaca satu Quran kalau dibaca 3 kali, tetapi itu jangan menjadikan alasan kita nggak mau ngaji Quran. Bahkan kalau ngaji Quran bulan Ramadan, subhanallah, kan biasanya ibu-ibu pada ditarget ya. Ibu-ibu kan kalau Ramadan suka ditarget minimal 1 bulan, paling dikit 1 kali kan. Kalau bapak-bapak suka ditarget tapi nggak pernah nyampe targetnya. Nargetin doang tapi nyampe mah kagak. Tapi kalau ibu-ibu tuh getol bener tuh, subhanallah, biasanya tuh pokoknya minimal sekali atau kalau bisa 2 kali, subhanallah. Nah, itu yang harus menjadi motivasi kita selamanya. Walaupun ada surat Al-Ikhlas yang bisa mendapatkan pahala sepertiga Quran, tetapi jangan sampai menafikan kita membaca surat yang lainnya. Karena setiap surat memiliki fadilahnya masing-masing. Nah, kebetulan surat Al-Ikhlas, fadilah yang Allah turunkan adalah seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau mau dapat rezeki, misalkan biasanya surat apa yang dibaca? Al-Waqiah boleh, atau Ad-Duha boleh. Gitu. Kalau mau terhindar dari masalah, surat apa? Kalau mau memiliki keturunan laki-laki, surat Yusuf. Kalau memiliki keturunan perempuan, surat Maryam. Kalau memiliki keturunan kembar laki perempuan, surat ya itu fadilahnya semua, setiap Quran punya. Wah Pak Ustadz, berarti kalau saya lagi hamil jangan sampai saya baca surat Al-Baqarah dong Pak Ustadz. Kenapa? Ntar anaknya mirip. Ya enggak. Semua surat baik. Ya, tetapi ini adalah fadilah yang Allah turunkan dalam surat Al-Ikhlas. Maka jangan kita minder yang sholatnya sekarang bacanya Al-Ikhlas mulu. Silahkan lanjutkan. Tapi kalau bisa hafalkan surat yang lainnya. Dulu di zaman Rasul ada seorang sahabat yang kalau jadi imam mesti bacanya kulhu. Bukan rokaat pertama doang, pertama dan kedua. Kalah tuh orang kita tuh. Kalau kita kan paling kulhunya salah satunya Pak Ji ya. Rokaat pertama, kalau enggak rokaat kedua. Ada sahabat Rasul yang kalau Rasul misalkan lagi nggak bisa imam, beliau ditunjuk, tiap rokaat bacanya kulhu. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Sholat lain lagi maghrib, pertama kulhu, kedua kulhu. Entar subuh lagi kulhu, kedua kulhu. Yang jadi makmum agak protes. Begitu Rasul datang, ya Rasul, kita mau komplain. Kenapa?
Beliau itu kalau menggantikan engkau menjadi imam ya Rasul, pasti setiap rakaat yang dibaca Al-Ikhlas mulu. Itu zaman Rasul bacanya surat Al-Ikhlas komplain makmumnya. Sekarang kalau bacanya surat Al-Ikhlas banyak jamaahnya. Alhamdulillah. Bahkan kalau perlu tarawih Al-Ikhlas semua aja suratnya. Biar ikhlas katanya. Zaman Rasul pada komplain sahabat-sahabat. Akhirnya ditanya sama Rasul, kenapa engkau kok membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sholatmu? Apa yang beliau katakan? Hadza suratur Rahman. Ini adalah suratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah surat yang sangat-sangat disayangi dan dicintai Allah. Kenapa? Coba, surat mana yang dari awal sampai akhir ayatnya semua hanya membicarakan tentang Allah? Coba, Qul huwallahu ahad. Itu kan ngomongin Allah ya. Katakan Allah dia Esa. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal sampai akhir membicarakan keesaan Allah, membicarakan keagungan Allah, membicarakan fadilah Allah dan lain sebagai macam kebaikan Allah semua, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Makanya sahabat tersebut ketika sholat seneng banget setiap sholat bacanya Al-Ikhlas. Bukan berarti yang lainnya dia nggak suka, tetapi karena lagi menghadap Allah, beliau senang jika di dalam sholatnya yang dilakukan adalah hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang sekarang masih sholat tiap rakaat bacanya kulhu dan kulhu, berbanggalah dan teruskan. Karena dulu sudah ada contohnya gitu. Ya tapi jangan sampai karena kita ngapalinnya kulhu doang, yang lainnya nggak dibaca gitu. Ya tadi asalkan niatnya baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada penjabarannya, sesungguhnya ia atau surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an untuk memotivasi dalam mengerjakan kebaikan walaupun sedikit, dan bisa jadi Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang beramal sedikit dengan pahala yang lebih banyak daripada orang lain yang beramal banyak. Jadi kembali kepada keikhlasan tadi, makanya namanya surat Al-Ikhlas. Tuh. Mana nyambung-nyambungnya di situ? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kagak ada kalimat-kalimat ikhlasnya. Kalau qul a'udzu birabbin nas ada nas-nasnya enggak? Ada, namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq namanya apa? Al-Falaq. Terus apa lagi? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ada apa namanya? Ada bahasa Lahabnya di situ, Abu Lahab. Mana Al-Ikhlas? Ikhlasnya mana di situ? Kalau kata orang Indonesia yang ngajinya cuma sebentar, karena orang Indonesia kalau baca itu ikhlas banget Pak Ustadz. Makanya namanya Al-Ikhlas. Ya emang kita ikhlas banget kalau baca Al-Ikhlas ya. Tetapi di situ bukan artinya adalah Al-Ikhlas yang hati orang ikhlas bacanya, tetapi Al-Ikhlas kan artinya adalah ikhlas. Di situ adalah ada makna tersendiri bahwasannya ketika Allah menurunkan surat tersebut dan ketika orang-orang membacanya semuanya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi ikhlas yang sesungguhnya. Makanya tadi saya katakan semuanya di situ adalah hanya penyebutan kebaikan tentang Allah, tidak ada tentang manusia, tidak ada yang lain-lainnya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang beramal sedikit mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang amalnya banyak mendapatkan pahala yang sedikit. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena didasari oleh keikhlasan. Tuh. Tapi ya jangan sampai itu juga jadi patokan kita. Saya dikit aja Pak Ustadz, ngajinya Pak Ustadz, siapa tahu pahalanya banyak. Kan siapa tahu ngajinya dikit pahalanya juga dikit.
Oke, itu tentang surat Al-Ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang masih mengamalkan silahkan diamalkan. Oh, wabil khusus ini kalau mau tidur ya, dulu sudah pernah saya sampaikan kalau nggak salah di sini juga. Kalau mau tidur itu Al-Ikhlas juga dibaca 3 kali. 3 kali. Al-Falaq, An-Nas dibaca 1 kali. Tapi Al-Ikhlas khusus dibaca 3 kali. Kemudian ditiupkan kepada telapak tangan kita, diusapkan kepada seluruh tubuh kita yang mampu kita jangkau. Itu insya Allah akan melindungi ketika saat kita tidur dari gangguan, dari godaan jin setan yang akan menghantui kita. Gitu. Oke, kemudian masuk ke dalam hadis selanjutnya, yaitu ini jam berapa sih syuruknya ya? 6:30 ya? Masih lama ya? Takut kelewatan. Ini subuhnya cepat banget sekarang ini, beberapa hari ini. Saya kalau subuh cepat begini, kasihan pas Jumatan gitu loh. Pas Jumatan biasanya jam 12 lewat, jam 12 kurang udah. Oke. Ini saya gabung dari beberapa hadis karena masih mencakup satu tujuan. Saya bacakan aja hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar ibni Abdullah bin Abdullah ibni Umar an jaddihi ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana yakulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi. Ini Rasul lagi mengajarkan kepada kita tentang adab makan dan minum. Kata Rasul, kalau kau makan, makan pakai tangan kanan. Kalau kamu minum, minum pakai tangan kanan. Kenapa? Alasannya? Kira-kira apa? Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri? Tangan kiri buat cebok. Simple alasannya. Fa inna syaitana yakulu bisimali wa yasrab bisimali. Karena sesungguhnya semua setan kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Berarti kalau kita saat ini naudzubillah wa iyyakum wa usikum wa iyaya makan masih pakai tangan kiri. Kayak sadar nggak sih kita sering makan pakai tangan kiri, Bapak Ibu? Ada. Tapi ada ya, masih ya. Bantuin. Ya. Ya itu. Dulu saya pernah bilang gorengan, bakwannya tangan kanan, cabenya tangan kiri. Bener, cabai itu bener-bener kayak setan, udah kecil pedes gitu kan. Yang makan pakai tangan kiri. Nasi uduk, makan nasinya pakai tangan kanan, kerupuknya. Yang salah nasi uduknya apa yang makan? Soalnya di Indonesia itu kan lauknya banyak perintilannya. Kalau di Arab makan mah itu-itu aja. Nasi sama kambing misalkan, sama roti apa-apa, udah makan pakai satu tangan, banyak, gampang gitu. Kalau kita tuh banyak perintilannya. Nasi, ada kerupuknya, ada tahunya, ada tempenya, ada sambelnya, ada oreknya gitu. Nah, kan jadi lapar kan. Nah, ini yang kecil-kecil ini, mohon maaf, kadang bisa menjadikan mudarat bagi kita. Kerupuknya halal, tempe oreknya halal, tapi bisa menjadi haram kalau kita makannya menggunakan kiri. Oke lah, mungkin kalau kerupuk masih gampang bisa diambil. Cabai waktu gorengan susah itu. Gimana ya ngilangin kebiasaan kita gitu. Ini kita ya, karena saya juga kadang suka inget ya Allah ini. Terus gini, ini banyak yang ini nih.
Misal lagi makan nih, ini kita suka ngelihat fakta-fakta di lapangan. Lagi makan, terus mau minum. Nah, dilalah, botolnya begini. Banyak orang yang ketika makan pakai tangan kan apa bahasanya? Basah ya, atau kotor atau apa. Padahal itu makanan semua. Nah, ketika kita makan, ngambil airnya kan biar nggak kotor pakai tangan kiri. Masukinnya pakai tangan kiri, tapi ditadahin pakai tangan kanan begini. Nah, ya kan? Ada yang begitu ngelihat? Ini kira-kira masuknya kanan apa kiri? Yang lebih beratan yang kiri itu. Lebih berat ada kiri. Karena megang poin utama megangnya pakai tangan kiri, dimasukin ke mulut hanya ditadahin pakai tangan kanan. Maksudnya kanan itu. Maksudnya pengen kanan, tapi sayang ini kotor. Gitu. Akhirnya ditadahin lah, biar kalau dosa nggak gede-gede amat kali gitu. Tapi ya jangan begitulah. Artinya kalau mau pakai tangan kanan, pakai tangan kanan kafatan seluruhnya. Makanya di dalam Islam itu udkhulul islama apa? Udkhulul fisilmi kafatan. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau kata di agama Islam makan pakai tangan kanan, udah pakai tangan kanan full. Coba kita mulai ini ya, apa namanya? Ini walaupun kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang kita nganggapnya dosa kecil sepele. Saya katakan tadi jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Kalau ada keluarga kita masih makan kita lihat pakai tangan kiri, terutama diri kita sendiri, tolong ingatkan. Kalau ngelihat orang pakai tangan kiri, kita ngingetin mungkin oke lah gampang. Tapi kalau kita makan pakai tangan kiri sendiri, kadang ngingetin diri sendiri itu agak sulit. Ditutupin sendiri kan? Iya, ditutupin sendiri itu. Makanya ya Allah ini agak memang harus dibiasakan. Karena apa? Selalu ingat dalam diri kita. Setan makan minum pakai tangan. Bahkan di dalam hadis nanti di belakangnya ada ini. Kalau makan dan minum, minum ya khususnya, minum berdiri itu masih menjadi perdebatan sebenarnya. Karena ada yang mengatakan minum berdiri boleh. Tapi kalau minum pakai tangan kiri, mutlak semua sama haram. Karena contohnya adalah setan. Lah orang kalau minum air zam-zam banyak yang berdiri kok. Karena ada ininya, ada alasannya. Kenapa kok minum makan harus duduk? Kenapa kok kadang minum boleh berdiri? Dan salah satunya yang ada yang bilang mubah minum berdiri itu salah satunya adalah air zam-zam. Tapi kalau selama kita bisa duduk ya lebih bagus duduk. Tapi kalau makan belum ada yang mengatakan boleh sambil berdiri. Tapi kalau minum ada yang mengatakan boleh sambil berdiri. Kadang ada orang yang udah minum berdiri pakai tangan kiri lagi. Itu 4 bat itu ngelihatnya itu. Minumnya berdiri, pakai tangan kiri, tangan kanannya di pinggang. Gelak. Itu subhanallah itu. Nah itu adalah nuansa yang harus kita pahami dan harus kita teliti. Ini hal kecil tetapi masih sering kita lakukan dan itu ternyata mengundang murkanya Allah. Tadi ya makan pakai tangan kiri, walaupun itu cuman cabai, walaupun itu cuman kerupuk, walaupun itu mohon maaf nasi jatuh. Kadang lagi makan ada nasi jatuh keluar piring gitu atau nempel ke di baju kita. Kita ambil pakai tangan kiri dimasukin. Walaupun hanya 1 butir itu termasuk pakai tangan kiri. Nah ini yang harus kita hindari. Satu lagi terakhir. Oh ini 2 deh. Saya bacakan jadi 1. Karena Rasulullah SAW yaqulu bi thalathi asabi'a wa yalqa'u yadahu qabla ayyam sahaha. Terus yang kedua, annahu naha ayyashraba rajulu qa'iman qala qatadata faqulna fal aklu faqala dzalika asyar au akhbath.
Nah ini tadi yang saya katakan. Yang pertama, Rasul itu kalau makan sesuai yang kita tahu semua pasti menggunakan berapa jari? 3. Tapi kita nggak ada yang ngikutin. Jarang. Wayal aku yadahu qabla ayyam sahaha. Rasul itu kalau makan pakai 3 jari. Ini kalau orang pernah nyantri masuk pesantren, insya Allah pernah ngamalin. Tapi kalau udah jadi orang di luar pesantren, biasanya 5 lagi jarinya. Ada nggak Bapak Ibu yang sampai saat ini masih ngamalin makan pakai 3 jari? Jarang ya? Kurang puas. Kapan selesainya gitu kan? Kenapa kok 3 jari? Gini Bapak Ibu, dulu zaman Nabi bahkan sampai sekarang makanan pokok di Arab sana apa? Korma. Korma pantas nggak kalau diambil pakai 3 jari? Nah ini kan korma bulat gitu ya, diambil pakai 3 jari, pantas kan? Kalau ngambil pakai 5 jari pantas apa enggak? Nah. Kayak maruk gitu ya. Misalnya ada korma nih, ngambil pakai 5, wih maruk amat kan gitu. Kalau pakai 3 jari kan kayaknya satu-satu gitu. Kalau nasi di sana bukan menjadi makanan pokok, hanya sekedarnya aja. Yang makanan pokok kedua di sana apa? Gandum, roti Arab tahu yang kayak orang India itu, yang bulat-bulat itu. Nah itu kalau ngambil pakai 3 jari, disobek, dicocol pakai macam-macam. Nah karena di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi, maka boleh disesuaikan dengan cara makannya. Coba bayangin kita makan nasi pakai 3 jari. Nah itu. Di situ ada bihunnya, ada tempe oreknya, ada nasinya. Pakai 3 jari. Kayaknya nggak kelar-kelar dah itu. Nah ini yang kedua, yang sunnah Rasul yang boleh kita ikuti dan mungkin patut diikuti adalah Rasul itu sebelum cuci tangan kan ada bekasnya, itu diemut dulu, ya dijilatin, diemut. Dan bahkan kalau ada istri, mohon maaf, Rasul itu minta tolong sama Siti Aisyah buat jilatin jarinya, tuh. Iya, jari. Makanya bapak-bapak nanti habis sarapan ibu-ibu nggak boleh jijik, itu tangan lakinya sendiri. Mah, apa sunnah Rasul. Ya, kalau nggak ada Siti Aisyah, kalau misalkan Rasul lagi di luar gitu makan sama para sahabat, ya belum jilatin sendiri gitu. Tapi jilatinnya, mohon maaf, ada caranya. Caranya itu dimasukkan ke dalam mulut, bukan kayak jilatin gini gitu ya. Dimasukkan ke dalam mulut. Ya kalau kata orang, mohon maaf, itu kelaparan amat ya kayaknya ya itu. Enggak, itu sunnah Rasul itu. Ya, tapi kalau lagi di rumah, Rasul sama Siti Aisyah, Rasul minta tolong. Siti Aisyah udah paham, Rasul udah habis makannya mau cuci tangan, diambil tangannya sama Siti Aisyah, karena udah menjadi kebiasaan. Tuh, ini yang jarang kita lakukan di rumah. Gimana mau dijilatin Pak Ustadz? Orang laki makan sendiri, bini makan sendiri gitu. Tapi boleh kok, itu untuk romantisme. Betul, untuk romantisme. Dan istri boleh minta tolong gantian, dijilat atau diemut sama suaminya,
apa jarinya itu yang habis makan. Boleh. Berarti dia masih muda. Nah iya. Saya tanya, buset dah jari nenek-nenek apet amat ya udah. Mungkin kalau masih muda ya masih sweet-sweetnya ya kalau orang baru nikah gitu ya. Kalau udah cucu 3, cucu 4 mah kayaknya agak udah sono jalan sendiri aja sono. Tapi itu emang sunnahnya Rasul sama Siti Aisyah. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengamalkan ada tuntunannya gitu ya. Ya cuman kalau gitu jangan depan-depan orang amat lah. Apalagi orang yang kagak ikut ngaji subuh begini. Iya, ntar dikira apa gitu kan. Makan depan rumah di teras suap-suapan jilat-jilatin jari. Waduh. Ada ya, tapi itu adalah sekali lagi adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum pertanyaan, nah ini ada naha ayyashrabar rajulu qaiman. Nabi mengatakan bahwasannya dilarang untuk minum sambil berdiri. Fakulna, kalau makan gimana ya Rasul? Ya lebih-lebih lagi, minum aja nggak boleh apalagi makan. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwasannya boleh terkadang juga minum sambil berdiri. Dia pernah melihat Rasul mengatakan minum sambil berdiri. Ternyata yang diminum pada saat itu adalah ma'u zamzam, air zam-zam. Kenapa? Karena katanya wallahu alam bishawab, menurut penelitian kalau kita minumnya bukan air zam-zam, minumnya sambil berdiri, ada kotoran-kotoran yang tidak tersaring oleh tubuh kita. Tapi kalau kita minumnya adalah air zam-zam, mau minum sambil duduk atau sambil berdiri, karena kemurnian air zam-zam itu sangat-sangat murni sekali, maka tidak ada kotoran yang tersaring atau tidak ada kotoran sama sekali yang masuk ke dalam tubuh kita. Kecuali air zam-zamnya kena panas, kena matahari, kena debu, itu beda lagi. Tetapi kalau misalkan minum air apapun selain air zam-zam itu diwajibkan duduk kalau menurut ilmu kesehatan karena ada kotoran yang tidak tersaring. Wallahu alam bishawab. Tapi ya sebaiknya minum zam-zam ataupun tidak minum zam-zam kalau bisa minumnya sambil duduk. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas hadisnya ada tidak kami Ya. baca al-ikhlas sama dengan ada yang mengatakan bahwa 30 pun itu menjadi hatam Al-Quran. Bahwa juga kalau apakah ada hadisnya yang soal? Satu, kedua, disambung aja ya Ustaz. Bagaimana kalau kita makannya di gedung yang memang fasilitas kursinya cuma sedikit ya. Yang undang dosa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau hadis yang mengatakan bahwasannya fadilah membaca sepertiga Al-Quran selama ini yang saya temukan adalah suratul Ikhlas saja. Nah, kalau 3 kali dibaca surat Al-Ikhlas berarti sama saja menghatamkan fadilahnya 1 Al-Quran. Namun karena surat Al-Ikhlas adalah surat ketiga terakhir sebelum khatamnya Al-Quran, biasanya orang-orang menyempurnakan dengan Al-Falaq dan An-Nas biar sempurna gitu, khatam beneran gitu kan. Karena Al-Ikhlas posisinya di 3 terakhir. Mungkin kalau Al-Ikhlas posisinya di 15 surat terakhir kayak Ad-Duha gitu misalkan dibaca semua itu kan repot. Nah, tapi kalau hadis yang menunjukkan bahwasannya apakah ada bahwasannya Al-Falaq dan An-Nas itu juga merupakan sampai pahalanya adalah satu Al-Quran, sampai saat ini saya menemukannya hanya di surat Al-Ikhlas. Makanya kenapa kok orang ketika membaca Al-Ikhlas itu dianjurkan 3 kali, kemudian dianjurkan lagi menyempurnakannya dengan Al-Falaq dan An-Nas. Karena salah satu alasannya adalah yang fadilahnya jelas 1/3 yaitu adalah Al-Ikhlas.
Artinya kalau kita hanya membaca Al-Ikhlas, kemudian sekali, kemudian baca Al-Falaq dan An-Nas, berarti itu masih sepertiga bacanya. Karena kan Al-Ikhlasnya baru sepertiga. Kalau dibacanya 1 kali. Tapi kalau kita bacanya 3 kali, itu sudah dapat khatam Al-Quran, disempurnakan dengan 2 surat terakhir. Saya rasa untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali kayaknya nggak susah-susah amat ya. Udah Al-Ikhlas pendek, baca 3 kali kayaknya gampang gitu. Yang kedua, nah ini betul, pertanyaan bagus. Standing party. Apa namanya? Standing party. Ini gimana hukumnya standing party? Nah, penting ini. Boleh nggak Pak Ustadz, kan kita lagi di kondangan nih. Itu bangkunya cuman sedikit. Akhirnya kita makan sambil berdiri, minumnya sambil berdiri. Gimana Pak Ustadz hukumnya? Ya harus duduk. Kursinya nggak ada Pak Ustadz. Ya cari kursinya. Yang pertama, mohon maaf, yang pertama usikum wa iya. Karena dulu waktu saya kawinan juga begitu soalnya. Karena nggak muat orangnya banyak. Yang pertama yang pasti menanggung salah adalah orang yang punya hajat. 1. Bukan ikonya. Hah? Bukan ikonya. Ya IO karena ada si yang punya hajat. IO kan ngikutin yang punya hajat. Kalau yang punya hajat minta kursi 1000, IO nyanggupin 1000 asal dibayar sama yang punya hajat dan tempatnya bisa-bisa aja, pasti dilaksanakan. Yang pertama yang menanggung kesalahannya, atau kalau kita bilang ada dosanya di situ, maka yang menanggung dosanya adalah yang punya hajat. 1 itu. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan orang-orang makan sambil berdiri. Yang kedua, kalau kita mau mengurangi kesalahan dan dosa orang yang punya hajat, tolong sebisa mungkin cari kursi. Apalagi yang muda-muda. Kalau bisa, ya walaupun nggak keren kelihatannya, jogrok lah di mana kek. Ya, kalau yang muda-muda kan masih bisa jogrok ya. Tapi kalau yang tua-tua kan kayaknya, makanya biasanya ada kursi tapi sedikit. Kemudian kursi itu dikhususkan atau diutamakan untuk yang tua-tua. Jadi ini tidak ada alasan. Kan Pak Ustadz kursinya cuma dikit, kursi cuma dikit, bukan berarti kita boleh makan sambil berdiri. Darurat. Apa daruratnya? Seandainya dimasukkan ke dalam kategori darurat, bisa nggak? Ya daruratnya apa? Kondangan darurat nggak kira-kira? Desak-desakan. Di gedung desak-desakan, bisa. Setahu saya biasanya orang makan berdiri pengen cepet-cepet biar nggak kehabisan lauk lain. Kayaknya itu nggak darurat amat sih. Misal nih kita lagi makan sup gitu. Wah cepetan makannya sambil berdiri. Kenapa? Ntar kagak kebagian kambing guling tuh. Iya. Kalau kayak gitu sih kayaknya bukan termasuk keadaan darurat kayaknya gitu. Iya. Kondangan ya kondangan. Kalau diundang nggak datang malah salah juga itu. Kondangan boleh, tapi yang harus agak ribet dikit. Yang harus dilaksanakan ribet dikit bukan makan, tapi nunggu orang bisa duduk. Ya makannya secukupnya aja. Makan kayaknya nggak ada yang ngelarang kalau kita ngambil nasi segunung gitu. Ya cuma saya yakin deh, kenapa ke orang pada berdiri? Bukan karena dia males cari tempat duduk, karena takut kehabisan lauk lainnya. Itu aja sih alasannya. Masa gue udah ngasih duit banyak, cuma makan semangkok bakso doang kan gitu. Ya ini apa namanya untuk kita wacanakan bersama ya. Karena mohon maaf, standing party itu adalah budaya Barat. Zaman Rasul nggak diajarin standing party itu nggak ada. Zaman dulu ketika Arab jahiliyah begitu memang, tetapi begitu adanya Islam yang namanya syukuran, yang namanya ini ya duduk di majelis rapih gitu lain sebagainya, dikasih kursi dan sebagainya. Tapi standing party itu adalah budayanya Barat.
Kalau orang, mohon maaf, yang benar-benar ingin menjadikan tamu-tamunya itu sebagai tamu undangan yang baik, biasanya misalkan dia di gedung. Ini si yang buat acara kalau mau lebih keluarin dana sedikit agar tidak terjadi seperti itu, dia di samping gedung buka tenda yang agak luas, kasih kursi-kursi. Dan bahkan itu lebih baik. Dan mohon maaf, bahkan ada loh sebagian orang yang nikahan dipisah laki perempuan. Ada kan? Nah itu. Jadi masuk gedung aja udah ada sekatnya itu. Laki di kanan, perempuan di kiri. Laki ketemunya sama pengantin laki, perempuan ketemunya sama pengantin perempuan. Dan itu biasanya kalau begitu kursinya mesti banyak. Tuh, itu kalau orang sangat menjaga-jaga bagus itu. Ya, itu. Kadang sih cuman males ngeluarin duit doang. Gitu. Ya, artinya gini ya, mulai sekarang karena kita sudah ngaji, ya mungkin kalau ada standing party, usahakanlah sebisa mungkin cari tempat duduk. Bilang kayak sama yang punya undangan VIP ya, VIP ya, VIP gitu. Makanya kalau kondangannya di rumah-rumah itu saya lebih senang sebenarnya kalau di rumah. Bisa nyantai gitu loh, nambah berapa kali juga nggak bakal kehabisan, kan direpil lagi kan, direpil. Cuman emang kalau di rumah lauknya terbatas, kagak ada gulai kambing, kagak ada sup-sup, apalagi kambing guling. Bisa request ya. Ini jadi ngomongin makanan mulu perut nih, aduh. Ada lagi, silakan satu lagi kalau ada. Sebelum kita sholat. Cukup? Baik. Bapak-bapak nggak ada ya? Bapak-bapaknya silakan barangkali ada. Saya izin minum sebentar. Ya, satu lagi Pak. Monggo. Ya. Nah, kita sering tahu yang pertama mengenai infak sama sedekah. Nah, biasanya kalau sholat Jumat, ya, kita kan ada infak, sedekah untuk yang setelah sholat Jumatnya. Nah itu lebih utama yang mana? Pertama. Yang kedua, nah ini dari dulu waktu kecil untuk takbiran, ya. Nah takbiran itu baik sholat Id maupun Idul Adha. Nah, setahu saya dulu itu kalau takbir itu 3 kali. Ya, nah akhir-akhir ini ada takbir cuma 2 kali. Nah, ini apakah ada hadis ini lebih sahih ya? Yang ketiga, mungkin bila ada lagi, boleh? Boleh. Nah, yang ketiga, nah ini mengenai sedekah lagi. Nah, kalau orang di sini waktu bangun musola, ya alhamdulillah kita dengan donatur, dengan warga cukup baik, nggak perlu minta donasi atau sedekah di pinggir jalan. Nah, selama ini saya banyak sekali menemukan di jalan-jalan, ya untuk ya istilahnya minta sedekah. Nah, ini saya ikhlaskan di jalan. Nah, yang saya tanyakan, orangnya yang di jalan itu bisa lebih dari kadang 4 orang, kadang bisa 5, dan persiapannya sangat-sangat banyak. Ya, nah itu bisa dilakukan sampai beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahunan setiap di jalan itu begitu terus. Nah untuk 4 orang ini pasti kan nggak mungkin dia ikhlas atau sukarela, nggak mungkin nggak dibayar atau apa. Ya. Nah itu sebaiknya atau yang baik gimana Pak? Mohon untuk terima kasih. Oke. Yang pertama ada sedikit perbedaan konteks antara infak dan sedekah. Kalau infak itu mesti berbentuk uang atau harta atau benda atau apapun. Kalau sedekah itu tidak mesti berbentuk uang atau harta. Sedekah itu bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan pikiran. Bahkan kata Rasulullah SAW, sedekah itu juga bisa dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Maka kenapa kok kotak amal itu disebutnya kotak infak? Karena kalau namanya kotak infak biasa orang masukin duit. Kalau namanya kotak sedekah biasanya orang senyumin doang.
Gitu. Makanya namanya biasanya kotak infak. Nah, kalau sebenarnya orang-orang kita menyamai infak sama sedekah masih dalam satu persepsi yang sama dan itu sah-sah saja. Hanya masalahnya tadi Jumatan, sebelum Jumat atau setelah Jumat, selama itu masih di hari Jumat, pahalanya sama. Mulainya kapan? Dari Kamis malam sampai Jumat maghrib. Itu pahala infak dan sedekah di hari Jumat sama. Mau dikeluarin sebelum Jumat, mau dikeluarin setelah Jumat sama. Yang beda adalah doanya, waktu mustajabnya beda. Yang beda kalau infak sedekahnya mau dikeluarin kapan aja sama, yang beda adalah waktu doanya. Nah, kalau hari Jumat itu semua waktu doa memang mustajab, tapi ada dua waktu yang paling mustajab, yaitu adalah antara dua khutbah untuk laki-laki, yang kedua antara asar sampai maghrib. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan terkait takbiran. Ini maksudnya yang 2 kali takbir atau 3 takbir itu maksudnya si Bilalnya atau imamnya? Imamnya. Ya, yang bilangnya. Oh. Sebelum Jumat kan itu kalau takbirannya ada yang takbir itu 2 kali, ada yang 3 kali. Takbiran atau takbir ya? Takbirnya. Takbiran. Takbir. Kalau takbir yang ada ilah hukumnya itu adalah ketika sholatnya. Ketika sholatnya itu adalah ketika rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, itu mesti itu kudu wajib. Itu nggak boleh dihilangkan, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi kalau untuk takbiran sebelumnya itu tidak ada hukum boleh 2 atau boleh 3, itu sah-sah saja. Jadi hukumnya mubah, Pak. Mau 2 mau 3. Tapi biasanya berapa di sini? Nah, yang sudah menjadi adat di suatu tempat maka lanjutkan. Kayak azan Jumat, azan Jumatan berapa di sini? 2. Ada yang sekali kan? Yang sudah menjadi adat di tempat itu lanjutkan. Artinya jangan dirubah jadi sekali gitu, karena dua-duanya juga sah. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, dua-duanya sah. Itu terkait takbiran. Yang ketiga pertanyaannya yaitu adalah terkait orang-orang di jalan. Ya, memang kalau ngasih sumbangan berdasarkan keikhlasan, tapi kan orang-orang yang mintain sumbangan panas-panas itu mesti dia juga dapat jatah. Pertanyaannya adalah, apakah itu sumbangan yang diberikan sepenuhnya untuk masjid? Jadi nanti dari masjid memberikan uang, apa bahasanya ya? Bukan gaji ya, insentif mungkin ya. Ya, seperlunya ke mereka, atau lebih banyak buat orangnya daripada buat masjidnya. Nah, ini yang salah adalah lebih banyak ke orangnya daripada masjidnya. Masjidnya hanya dapat misalnya dari 100.000 20.000, yang 80.000 buat orangnya, itu salah. Karena mereka tujuan meminta adalah untuk masjid, bukan untuk dia. Kalau dia mau minta jadi Pak Ogah aja, nggak usah bawa-bawa nama masjid. Kalau jadi Pak Ogah markirin orang kan nggak bawa-bawa nama masjid, sah-sah saja. Tapi kalau orang atas nama masjid, maka yang benar adalah serahkan dulu uangnya 100% kepada masjid. Nanti dari masjid panitia mengeluarkan insentif untuk uang lelah. Tapi kalau uang lelah itu jangan dianggap pekerjaan harian. Jadi jangan sampai, oh saya belum gajian nih dari masjid. Bukan. Tapi itu adalah keikhlasan kita untuk memakmurkan masjid. Jadi porsinya harus jauh lebih banyak masjid daripada orang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih walakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dengan